Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan praktikum KKN Momentum Linear. Kelompok kami beranggotakan Aisyah dengan NIM 210322607 Amalia Ika Saryani dengan NIM 210322607 Ria Fibrianti dengan NIM 210322607 dan saya sendiri Rizka Fitriana Nabila dengan NIM 210322607 Selanjutnya yaitu tujuan praktikum. Secara khusus, tujuan atau kompetensi yang harus diperoleh mahasiswa melalui eksperimen ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan teori ralat dengan benar. Yang kedua, menentukan momentum sistem sebagai tumbukan. Yang ketiga, menentukan momentum sistem setelah tumbukan. Yang keempat, membuktikan hukum kekekalan momentum. Yang kelima, menggunakan ticker timer dengan benar. Yang keenam, menggunakan neraca teknis dengan benar. Dan yang ketujuh, menggunakan set alat dengan benar. Alat dan bahan yang pertama neraca analitik, yang kedua troli, yang ketiga beban, yang keempat pita kertas, yang kelima ticker timer, dan yang keenam power supply. Selanjutnya yaitu setup alat. Susunan alat yang digunakan dalam percobaan ini seperti terlihat pada gambar di samping. Pengukuran yang dilakukan yang pertama, menimbang benda 1 dan benda 2, selanjutnya mencatat data pada lembar data sebagai M1 dan M2, dan catat nilai skala terkecil NST alat yang digunakan. Yang kedua, menyusun alat seperti gambar di samping. Meninggikan sedikit ujung papan yang ada ticker timernya dengan cara mengatur letak ganjal sedemikian rupa sehingga benda 1 troli 1 dengan sedikit dorongan akan terus bergerak kira-kira dengan kecepatan tetap. Yang ketiga, meluncurkan troli 1 hingga troli 1 membentuk dan menempel pada troli 2 dan keduanya bergerak bersama-sama. Jika setelah tumbukan benda tidak menempel, maka percobaan diulangi. Yang keempat, mengamati titik-titik ketukan pada pita, memberi tanda pada titik sebelum tumbukan, mengukur jarak 10 ketukan sebelum tumbukan S0 dan jarak 10 ketukan setelah tumbukan S, mencatat data pada lembar data dan mencatat NST alat yang digunakan. Yang kelima, menghitung waktu yang diperlukan untuk 10 ketukan. Yang keenam, mengulangi dari tahap 1 sampai 5 dengan cara mengubah massa masing-masing benda yang bertumbukan minimal 1 kali. Selanjutnya, tabel data hasil pengamatan untuk percobaan 1 dengan M1 0,51 dengan NST 0,005, untuk M2 yaitu 0,5005 dengan NST 0,005, dengan jarak S0 yaitu 0,166 dengan NST 0,001, dan S 0,009 dengan NST 0,001 dan dengan T 0,2. Untuk percobaan 2 yaitu M1-nya 0,76 dengan NST-nya 0,005, M2 1,1025 dengan NST 0,005, dengan jarak S0 yaitu 0,05 dengan NST 0,001, dan S 0,044 dengan NST 0,001, dan T 0,2. Dari data pengamatan di slide sebelumnya, kita dapatkan analisis data seperti pada yang tertera. Dari percobaan 1 dan 2, kita dapatkan besar momentum dengan rumus P sama dengan M dikali S per T, dan ralat relatif dengan rumus delta P per P dikali 100%, di mana delta P adalah akar dari nilai mutlak gamma P per gamma M kali 2 per 3 dikali delta M dikuadratkan ditambah nilai mutlak gamma P per gamma M dikali 2 per 3 dikali delta S dikuadratkan. Jika kita memasukkan data pada percobaan 1 tersebut ke dalam rumus yang disebutkan sebelumnya, hasil besar momentum awal sebelum tumbukan adalah 0,4233 dengan ralat relatif 0,38%. Dan besar momentum akhir setelah tumbukan adalah 0,4567 dengan relatif 0,4551%.
Begitu juga jika kita memasukkan data pada percobaan kedua ke dalam rumus yang sama, didapatkan hasil seperti pada gambar yang tertera pada layar. Yang terakhir yaitu kesimpulan, pada praktikum ini ralat yang digunakan adalah ralat rambat yang bertujuan untuk mengetahui besar nilai kesalahan dalam pengambilan data. Momentum linier suatu sistem dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu massa, beban, dan juga jarak. Untuk saran, praktikum ini sebaiknya dilakukan secara langsung agar pengambilan data lebih mudah dan lebih valid lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.